Informasi terbaru bencana alam di Aceh, kita bergabung dengan PLT Sekda Aceh Utara Jamaluddin. Selamat sore Pak Jamal dengan Maidop. Iya, selamat sore, Mbak. Oke. Bapak boleh gambarkan kepada kami kondisi di sana sampai dengan sore hari ini. Apakah banjir masih terus terjadi, hujan juga apakah masih terus turun? Dapat kita laporkan, Mbak, pada sampai dengan sore hari ini hujannya sudah berhenti, kemudian banjirnya masih. Mungkin masih ada yang banjir-banjir yang tergenang, tapi ada jalur jalan nasional itu ada 2 tempat itu putus karena memang masih tergenangnya air dan airnya sih masih sangat kencang sekali. Namun hujan sampai dengan saat ini sudah berhenti, cuacanya sedikit cerah. Seperti itu, Mbak. Mhm. Kan ini sempat lumpuh total ya Pak akibat bencana banjir oleh curah hujan yang tinggi, kemudian akibat meluapnya sungai ya, sejumlah sungai, kemudian Anda bisa gambarkan masih putus di semua lokasi atau aksesnya sudah ada yang bisa dilalui Pak? Kita berada di Jalan Nasional Pantai Timur. Jalan kita itu putus total. Ada 2 titik itu di Kecamatan Muara Batu dan juga di Kecamatan Syamdalira Arun. Sampai dengan saat ini itu belum bisa dilalui. Oke, karena aksesnya putus total hampir di semua kabupaten ya di Aceh Utara begitu ya Pak. Lalu bagaimana dengan bantuan, logistik bantuan untuk warga yang terdampak banjir? Bantuan logistik untuk warga yang terdampak banjir eh, ini masih belum tersedia dengan maksimal. Ini masih ditangani di posko-posko pengungsi itu apa yang ada. Kemudian juga ini stoknya sudah mulai menipis. Ini juga mohon bantuan dari teman-teman untuk bisa menyampaikan bantuannya kepada kami di Aceh Utara. Ini yang sudah kami terima sore ini dari Pertamina dan juga dari PGI. Itu sudah kita terima di posko kita. Dan di titik-titik pengungsi itu logistik kita ini sudah mulai menipis ya. Seperti itu, Mbak. Oke, logistik sudah mulai menipis, kemudian juga distribusi terhambat, akses yang masih terputus. Apa yang paling dibutuhkan Iya, oleh korban, Bapak? Iya, Mbak. Apa yang paling dibutuhkan korban saat ini? Yang sangat dibutuhkan oleh korban saat ini yang pertama itu karena memang menyangkut dengan kebutuhan dasar. Seperti beras, telur, mie instan, kemudian minyak goreng, kemudian juga air mineral, itu yang sangat mendasar itu, Mbak. Oke, makanan begitu ya, dan juga Iya, betul. kaum rentan juga sudah dievakuasi Pak untuk di Aceh Utara, atau masih ada yang mencoba bertahan di rumah mereka? Ini semuanya sudah dievakuasi, dan juga ada titik-titik yang airnya sudah mulai surut. Tim terus bekerja di lapangan karena kondisi kami di Aceh Utara itu begitu cukup parah. Jadi masih ada juga korban-korban itu yang di tempat-tempat seperti di daerah-daerah Langkahan itu belum terakses. Kemudian di daerah-daerah Murah Mulia juga belum terakses. Di Kecamatan Gerdung Pase itu putus total jalannya, sehingga sampai saat ini itu kita belum dapat kabar dari lapangan. Di Kreng Pase ya Pak ya? Iya, di Gerdung Pase, Langkahan itu kita belum dapat kabar. Dan sinyal di Aceh Utara putus total. Komunikasi terputus total dengan warga yang ada di sana? Iya, listriknya juga padam. Oke, apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa menjangkau korban, setidaknya mengetahui bagaimana kondisi mereka, apa yang paling mereka butuhkan, distribusi logistik? Kita udah mulai mencoba dari kemarin untuk menerobos daerah-daerah yang terisolir dengan perahu karet, kemudian juga ada bantuan-bantuan yang kita bawakan ke sana. Namun karena memang terbatasnya fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga tidak semua titik-titik itu dapat terakses dengan baik. Dapat kami laporkan bahwa kerjasama dengan Forkopimda itu sangat bagus sekali. Kemudian seperti di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Muara Batu dan Dewantara,
itu Forkopimda dalam hal ini juga Dalanal itu terus bergerak untuk membantu warga di sekitaran itu. Oke, 19 kecamatan ya Pak terendam banjir. 20 20 sekarang. Mbak, 20. 20 kecamatan terendam banjir, akses benar-benar terputus, logistik juga saat ini tipis. Kondisi kan sekarang sudah tanggap darurat bencana ya Pak? Sudah tanggap darurat Oke, bencana. apa kemudian strategi dari pemerintah untuk bisa kemudian logistik bantuan ini bertambah dan distribusi bisa dipercepat meskipun juga jalur darat tidak bisa dilakukan? Ada opsi lain mungkin? Jadi opsi-opsi yang dapat kita ambil salah satunya bagaimana untuk mempercepat itu kita minta juga bantuan-bantuan dari pusat barangkali dari provinsi untuk ya dari Bulog itu untuk segera dapat kita sampaikan ke titik-titik pengungsi. Ini dalam beberapa menit yang lalu kami juga sudah menghubungi Bulog untuk dapat memberikan beras kepada Pemda Aceh Utara untuk dapat kita sampaikan kepada para pengungsi yang ada di Aceh Utara. Kemudian juga kami juga mohon dari pusat, dari provinsi untuk menyampaikan bantuannya kepada kami untuk juga segera bisa kita distribusikan kepada para pengungsi yang ada di lokasi. Seperti itu Mbak. Oke, warga di 20 kecamatan artinya semua mengungsi karena dampaknya begitu parah di Aceh Utara. Kemana saja mereka mengungsi Pak? Mereka itu mengungsinya di masjid, kemudian tempat-tempat yang tinggi, kemudian juga surau atau manasa. Kemudian mereka juga masih di tempat pengungsi karena ada rumah-rumah pengungsi itu yang sudah di bawah arus. Rumahnya sudah tidak ada lagi, sudah di bawah arus. Ada yang rumahnya sekarang itu berada di tengah-tengah jalan. Kita juga harus bisa evakuasi itu. Artinya evakuasi masih terus dilakukan ya Pak. Berapa jumlah warga total yang terdampak Pak? Terdampak atau jadi korban dari banjir ini di Aceh Utara? Ada korban luka ataupun korban tewas Pak? Kita yang sudah meninggal, data sementara yang kami terima, ini baru dua kecamatan yang menyampaikan ke kami, itu juga kami terima laporan itu dari wartawan, karena data-data dari tim kami di lapangan itu karena memang listrik padam, akses internetnya tidak ada, kami sudah terima yang sudah meninggal itu ada 10 orang, di Kecamatan Syamtali Rabayu itu ada 4, di Kecamatan Samudra itu 6, ini terus bertambah karena sesuai dengan laporan. Yang meninggal ini juga termasuk kami terima laporan ada yang dari ASN seperti kepala SD Negeri 1 Samudra Bu Fitri sudah meninggal beliau, kemudian ada juga guru yang meninggal di SMP Negeri 1 Samudra, kemudian juga ada tenaga tendik di TK Pembina Syamtali Rabayu namanya Pak Jamil udah dapat kabar udah meninggal. Data yang kami sudah terima itu dari media wartawan, teman-teman wartawan itu udah 10 orang yang meninggal. Ini data sementara ya yang kami terima sampai dengan saat ini. Karena dari kecamatan-kecamatan lainnya ini belum terakses, putus total. Ini data per kapan Pak? 10 orang yang meninggal di 2 kecamatan ya Pak? Itu data yang sudah kami terima sampai dengan saat ini baru 2 kecamatan. Kecamatan yang lain kami belum terima karena terputusnya akses internet. Ada 10 orang yang meninggal di 2 kecamatan akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Oke, ini kan juga itu di bawah arus Mbak itu. Oke, ini data terakhir ya Bapak. Oke, kalau begitu. Iya betul. Bagaimana koordinasi dengan pemerintah provinsi Pak? Karena kan bukan hanya di Aceh Utara saja yang terdampak, bahkan juga sudah masuk tanggap darurat. Karena juga logistik yang menipis, kemudian akses terputus, listrik juga masih padam. Ini kalau kita lihat bukan hanya permukiman tapi juga sawah terendam banjir, tanggul sungai jebol. Dampaknya begitu parah di Aceh Utara. Ini sudah hari keberapa Bapak? Ini sudah hari yang kelima Mbak. Sudah hari kelima Pak. Harusnya ada kemajuan Pak untuk bisa menangani korban dan juga bisa mengevakuasi termasuk juga logistik. Iya, ini kita sudah masuk hari yang kelima seperti yang Mbak tanyakan tadi, bagaimana koordinasi dengan provinsi, itu data-datanya, data sementara itu kita sudah sampaikan ke provinsi dan juga data itu juga kita sudah sampaikan ke pusat.
Oke, baik. Semoga nanti bisa cepat tertangani semua warga yang menjadi korban dari banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Mereka juga bisa segera dievakuasi dan juga logistik bisa langsung didistribusikan kepada warga yang terdampak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami PLT Sekda Aceh Utara Jamaluddin. Sehat selalu Bapak. Breaking News Kompas TV akan kami